Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Rewise. Kembali lagi juga dengan pembahasan Decker. Semoga sih ya ini yang terakhir ya, supaya kalian juga gak pada bosan ya kan. Decker lagi. Jadi pastinya gua bakal bahas Ultraman Decker episode 16. Episode yang ya menurut gua biasa-biasa aja, cuma memiliki banyak poin plusnya. Pokoknya si Decker ini kalau ada episode yang terlihat biasa aja, pasti episodenya tetap membuat gua terhibur ya. Dan ada juga poin plusnya. Emang the best daya Decker. Jadi tanpa satu-satu lagi, langsung aja simak videonya. Yang pertama, Pandon. Jadi villain utama yang dilawan Decker di episode kali ini adalah Pandon. Tapi di Decker dia tidak dipanggil dengan nama Pandon, tapi Spinny. Yang dimana Spinny ini juga adalah bentuk mini dari si Pandon ini, yang ya kecil kayak bola gitu lah ya. Ya kayak bola anak-anak yang ada duri-durinya itu. Asli mirip. Walaupun terlihat imut, Spinny ini juga tetap dianggap sebagai ancaman dan Godzilla ditugaskan untuk menangkapnya. Jadi awalnya si Spinny ini yang kecil ini ya sebenarnya nggak bahaya, tapi makin kesini dan kesini jadi bahaya guys. Dari bisa ngeluarin api, kepalanya jadi dua dan menjadi raksasa. Tujuan Spinny juga untuk pergi ke suatu tempat di mana di sana ada biji baru yang ditemukan sebelum Spinny ini muncul. Dan karena penggalian biji itu, Spinny ini terbangun dari bawah tanah. Tapi dengan bentuk yang mini, karena bentuknya yang mini tadi, Spinny pun ingin pergi ke tempat beradanya biji tersebut. Dan ya dari energi biji tersebut, Spinny berhasil menjadi wujud raksasanya, yaitu Pandon. Ya, Pandon emang terlihat kayak kaiju biasa ya. Dan ya emang Pandon debut di episode kali ini cuman kaiju mingguan aja. Karena seperti yang gue bilang, episode ini bisa dibilang kayak bikin kita istirahat dulu setelah 2 episode yang mengesankan kemarin. Tapi kemungkinan Pandon dipilih buat menjadi kaiju mingguan di episode kali ini adalah buat ngerayain 55 tahun dari Ultra Seven. Karena gue lihat bentuk Pandonnya mirip yang kayak muncul di Ultra Seven. Cuman kalau salah ya koreksi aja ya. Yang kedua, trio Kanata. Ya, di episode kali ini kita difokuskan dengan trio ini, yaitu trio Kanata, Ichiga, dan Ryumon. Yang mereka juga pastinya ditugaskan untuk menangkap si Spinny tadi. Dengan mereka bertiga ini, mereka ini terus melakukan cara untuk menangkap si Spinny tadi dengan menggunakan formasi Delta. Tapi di saat Kanata ingin menembaknya, Kanata ini tiba-tiba ragu dan melamun. Jadi di episode kali ini Kanata kayak beda dan sering melamun juga. Alasannya adalah karena dia mengingat kata-kata Asakage kalau planetnya hancur gara-gara manusia. Dan juga ada yang lain-lain. Kanata ini nggak bisa melupakan kejadian tersebut. Nah dari sini nih ya, yang bisa dibilang yang menjadi poin plus buat episode kali ini, yang dimana mereka bertiga ini hubungannya lebih didekatkan lagi. Kayak Ryumon yang suka buku marah-marah sana sini, dan si Ichiga yang membuat suasana menjadi tenang. Jadi dari kata-kata Ichiga semuanya kembali normal. Dan ya, karena tadi dipercayakan lagi untuk melakukan misi ini. Ini pas banget sama judul episode kali ini, yaitu tetap menjadi diri sendiri. Pas banget guys. Karena di sini Kanata bisa dibilang habis kena mental dan mendapat kepercayaan dan keberaniannya lagi dengan teman-temannya. Yang artinya itu juga bisa dibilang tetap menjadi diri sendiri. Woi, keren banget Decker. Episode yang dianggap biasa aja jangan dianggap remeh juga guys. Yang ketiga, Haneju. Ya setelah di episode 15 kemarin kita nggak ditampilin lagi dengan Haneju. Untungnya di episode kali ini ditampilin lagi ya. Haneju nggak ditampilin karena rusak di saat Terrapacer diambil alih oleh Asakage di episode 14 dan diperbaiki. Di tengah episode ini Haneju kembali lagi dan mengemudikan God's Hawk lagi. Emang ya kalau di Decker nggak ada Haneju, gua rasa episode Decker itu hambar lah ya. Itu yang gua rasain ya. Kayak pas di awal-awal episode ini ya, biasanya kan ya kalau lagi ada tugas atau misi pasti ada arahan dari Haneju juga lah ya bisa dibilang. Di episode ini nggak ada, jadi ya berasa hambar aja gitu ya. Apalagi yang biasanya Kanata sama Haneju ini bercandaan lain-lain lah ya. Itu kalau nggak ada ya bisa berasa hambar banget guys. Kalau dari gua ya guys. Yang keempat, Ultraman Decker. Yang ingin dilihat di episode kali ini jelas dari Decker Dynamic Type-nya. Kenapa? Karena kebanyakan orang ingin tahu apakah duar type ini kena nerf atau enggak. Dan ya jawabannya jelas enggak. Apalagi di episode kali ini Decker Dynamic Type enggak ada kena damage guys.
ada serangan musuh tangkis, serangan musuh lagi tangkis ya kan, karena ada shield. Apalagi episode kali ini pakai dua pedang, yaitu Decker Shield Calibur dan juga Dual Sword. Kombinasi yang mantap. Di sini Decker dynamic tapi ya masih berasa OP kayak kemarin loh ya. Kali tebas ya maksudnya kelar guys. Emang harus gini sih ya yang namanya final form itu. Yang kelima, sekaligus yang terakhir, Kapten Murahoshi. Seperti yang kalian tahu, di akhir episode ini Kapten Murahoshi dikabarkan akan diinvestigasi oleh pihak TPU karena hubungannya dengan Asakage yang juga bisa dibilang dekat dulunya ya. Ya seperti yang gue bilang pas bahas info kemarin, orang yang bisa dibilang dekat sama Asakage atau agam dulunya ya bakalan dicurigai. Dan termasuk si Kapten Murahoshi ini. Terlihat juga Kapten Murahoshinya yang terlihat tegang sampai dia ini melepas kacamatanya. Apalagi pas akhir-akhir sini tuh kok berasa sus ya kan. Kalian juga bilangnya gitu kan, kok sus ya. Ini kalau ada hal nggak terduga kacau sih ya. Gak disangka guys. Tapi gue ngeliatnya sih ya kayaknya baik-baik aja ya. Gak ada yang mencurigakan dari si Murahoshi Taiji ini. Kecuali dia ada melakukan sesuatu di balik layar. Kayak ngopi pas Kaiju muncul kali ya. Oke guys, itu dia pembahasan dari Ultraman Decker episode 16. Gimana menurut kalian? Untuk episode kali ini gua rating 8,6. Walaupun terlihat biasa aja buat episode kali ini, tapi menurut gua di sini terdapat beberapa poin plusnya kayak trio Kanata tadi, Decker nggak kena nerf, dan ending episode ini yang bakal terjelaskan di episode minggu depan. Ya intinya gua terhibur lah ya buat episode kali ini. Untuk episode minggu depan yaitu episode 17 akan menjadi kemunculan dari Gomez, dan di episode 17 juga bakal terjadi penginvestigasian untuk Kapten Murahoshi yang kemungkinan bakal terjelaskan semuanya dari episode 17. Terlihat juga di previewnya ada Metsu Orochi dan juga si Hudram yang kemungkinan ini adalah scene flashback. Ya episode 17 sih kayaknya gua lihat bakal jadi episode yang menjelaskan ya. Nantikan aja guys. Oke guys, jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel Dry Device. Jika ada kesalahan dalam video ini, mohon maaf dan silakan dikoreksi di kolom komentar. Jika kalian ingin request, silakan aja tulis di kolom komentar atau DM gua di Instagram. Oke guys, see you next again in Decker World. Bye bye.